Hola besinya Ketani, Besti, kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani dan Mail memang terus jadi sorotan. Meski sudah berjalan cukup panjang, namun persoalan hukum Nikita yang masih bergulir di persidangan ini masih menuai pro kontra. Terlebih Nikita yang baru-baru ini mengaku telah mendaftarkan kembali gugatan Wan Prestasi yang sebelumnya pernah ia cabut. Sudah ditanggapi kubu Reza Gladys yang katanya merupakan modus jilid 2. Bahkan dalam wawancaranya bersama awak media, kuasa hukum RG menduga kalau gugatan Wan Prestasi yang kini didaftarkan lagi oleh Nikita merupakan upaya untuk menyelamatkan rumahnya dari tagihan DP yang kabarnya belum dilunasi Nikita ke pihak developer, Besti. Ini fokus, seperti katakanlah bahwa mereka mengejar ada kesepakatan. Kesepakatan mestinya di bawah saksi yang benar-benar ada dilakukan kesepakatan yang sebetulnya lisan demikian, bukan saksi skincare. Skincare itu hanya bagian terkecil daripada kasus ini. Intinya kasus pemerasan itu ada ancaman, ada uang berpindah. Jadi bukan hanya menyangkut masalah skincare. 4 saksi kemarin, saksi yang meringankan, 4-4-nya menyangkut masalah saksi skincare. Dan ini juga yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Yang sudah kami jelaskan, seharusnya kalau bicara menyangkut masalah kerugian akibat skincare, berarti harus dibuktikan secara medis dulu, bukan langsung datang ke pengadilan saya rusak muka saya. Enggak demikian. Buktikan secara medis. Nah, medis menyatakan bahwa memang ini ada akibat skincare. Itu dibawa buktinya. Satu, kedua, untuk skincare-nya lapor ke BPOM. BPOM menyatakan ini tidak sesuai mekanisme hukum. Jadi lengkap data-data itu, bukan katanya. Siapa sih yang percaya saksi yang demikian hanya demikian katanya? Ini pidana ya. Gitu. Jangan gabung sama organisasi lagi. Oke, abang-abang, ini kan kemarin saat saksi ahli dari JPU ini ada bahasa, terus ada ada 2 saksi lagi. Ini banyak banget netizen yang bilang kalau saksi-saksi ini berpihak kepada DRG. Mungkin abang-abang sendiri menanggapinya gimana, bang? Baik, terima kasih rekan media menyangkut masalah pidana yang lagi berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang sampai saat ini sudah masuk tahap minggu lalu sudah masuk saksi-saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Ini saksinya ini juga lucu juga kita lihat ya, banyak lupa. Nah, sementara itu perihal gugatan Wan Prestasi yang telah didaftarkan kembali oleh Niki, uniknya hingga kini belum diketahui siapa kuasa hukumnya. Karena saat dikonfirmasi pada Usman Lawara, kuasa hukum Nikita yang menangani kasus pidana Niki, ia justru menyebut tak bisa menanggapi karena meski mengetahui perihal tersebut, namun tim kuasa hukum yang digunakan Nikita bukanlah berasal dari kantor hukum Fahmi Bahmid seperti dirinya. Nah, beda dengan kuasa hukum Reza yang meski belum menerima surat kuasa dari Reza Gladys terkait gugatan Wan Prestasi yang kembali dilayangkan Niki, namun kuasa RG pun menanggapi nih perihal adanya ganti rugi yang ada dalam gugatan Nikita, di mana menurutnya hal itu harusnya PMH atau perbuatan melawan hukum, di mana hal tersebut berbeda dengan Wan Prestasi. Soalnya tadi Nikita Mirzani bilang ke pengacara katanya untuk Wan Prestasi. Iya, coba lihat surat kuasanya, itu bukan dari kantor Bang Fahmi, bukan dari tim kami, dari lawyer lain. Jadi saya mau bicara apa kalau itu gugatannya dari kantor lain gitu. Kalau yang ini ya kan dari kantornya. Lihat, coba teman-teman media cek surat kuasa di kop suratnya itu kantor apa gitu. Nah, setahu saya dari kantornya Bang Fahmi tidak pernah menerima gugatan itu, kuasa untuk melakukan gugatan. Kalau yang katanya Nikita Mirzani akan gugat lagi nih, yang terbaru apakah lewat abang juga atau gimana? Saya dapat info dari situ. Dia bilang, "Bang, ini saya rencana mau gugat lagi." Dia bilang gitu kan. Tapi kalau soal itu yang saya pahami bukan pakai kantor
Bang Fahmi. Kan biasanya Niki pakai kantor Bang Fahmi kan untuk gugat-gugat segala macam. Nah ini belum apa namanya, belum ada gitu. Nah saya konfirmasi juga ada beberapa dari teman dari lawyer lain itu yang dipakai, dia bilang gugatannya kemarin ada info sudah terdaftar, tapi saya dapat lagi info dicabut sebelum gugatan, sebelum persidangan karena ada perubahan lah apa gitu. Tapi intinya bukan saya di situ, bukan saya sebagai kuasanya gitu. Secara hukum kami masih belum menerima surat kuasa dari Reja Gladys secara resmi, artinya walaupun itu sudah, Rejanya sudah menandatangani kuasa itu, namun kami sendiri masih belum, karena seluruhnya kan harus tanda tangan dalam hal ini. Nah ini kita tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya pun kita sudah tahu, informasi semua sudah nyebar kemana-mana, namun kita belum dapat gugatannya seperti apa. Tapi tersebar di media sosial bahwa gugatannya One Prestasi, tuntutannya pun ada ganti rugi. Jadi kalau kita bicara masalah hukum perdata, One Prestasi tetap One Prestasi, jangan digabung ada ganti rugi. Kalau digabung ganti rugi artinya ada dua sisi yang berbeda. Ada ingkar janji dan ada permintaan ganti rugi. Ganti rugi itu adanya di perbuatan melawan hukum di 1365, bukan One Prestasinya. Nah ini yang rekan kami katakan ini modus. Artinya yang penting masuk saja dulu untuk menghambat teguran-teguran dari pihak ketiga, bahwa pihak ketiga ini ada yang digantung. Nah inilah untuk menghambat itu semua diajukanlah gugatan One Prestasi. Nah, kalau tim kuasa hukum RG menduga adanya gugatan One Prestasi yang kembali didaftarkan Nikita merupakan modus untuk menyelamatkan ia dari tagihan developer untuk DP rumah yang dikatakannya belum dilunasi. Agustinus Nahak, praktisi hukum pun seraya menyetujui apabila gugatan One Prestasi itu tidak perlu lantaran tidak adanya kesepakatan yang tertulis. Lantas gimana ya? Agustinus melihat dugaan adanya pihak Nikita ingin menyelamatkan rumahnya melalui gugatan One Prestasi. Dan serayang setali tiga uang dengan Agustinus Nahak, Nicholas Kilikili pun menyayangkan gugatan One Prestasi yang kembali didaftarkan. Lantaran menurutnya untuk hal tersebut tidak bisa pakai bukti lama, harus pakai bukti baru cenah untuk lebih menguatkan. Sekarang begini, saya dari awal pertama pengacara ini kita mungkin kalian masih dengar mengajukan gugatan One Prestasi awal, saya udah bilang cabut aja. Emang pernah ada perjanjian mereka yang diingkar janji One Prestasi atau cedera janji? Kan tidak ada. Hukum Indonesia hukum tertulis, ada perjanjian tertulis, mungkin pernah mengucapkan itu, tetapi kan itu kan harus dibuktikan. One Prestasi itu kan sesuatu yang mana salah satunya cedera janji. Pertanyaan saya dari awal saya bilang, tapi namanya usaha silakan aja. Tapi ini juga akan mengalami hal yang sama seperti gugatan yang pertama, karena tidak ada perjanjian tertulis yang mereka langgar. Kalau ada ucapan dan lain sebagainya, bagaimana cara membuktikannya? Oke, Bang, tapi ini kan saya seperti gitu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu perbuatan dan kemudian kita cabut, kita harus ada bukti baru lagi yang menguatkan. Bisa dipakai bukti yang sama, tapi ada bukti yang mendukung, bukti pendukung untuk menguatkan bukti-bukti yang sudah ada. Saya kira itu. berarti dalamnya sudah novum baru ya Bang istilahnya ya? Iya, ada bukti baru lagi. Walaupun yang digugat berbeda? Iya, walaupun digugat berbeda. Oke, Bang, tapi kan bisa dibilang seperti ini kan kasus pidananya masih berjalan, tapi di tengah kasus pidana berjalan ini tiba-tiba masuk kasus perdata, dan banyak yang mengatakan alangkah baiknya kalau pidananya ini sampai ingkrah dulu. Betul. Baru perdatanya bisa dilaporkan. Atau bagaimana kalau posisi seperti ini, Bang? Iya, begitupun sebaliknya. Kalau kasus perdata sedang berjalan,
pidananya pasti di hold dulu sampai ada keputusan tetap ya dari pengadilan. Nah, ini kasus pidana sedang berjalan, harus perdatanya berhenti dulu, jangan dilanjutkan. Jadi saya kira itu harusnya pidana ini harus tuntas dulu, baru mereka masuk gugat perdata. Tapi jadwal sidang sendiri sudah keluar nih Bang. Kalau dengan posisi seperti ini, langkah Niki menurut Abang tuh bagaimana? Apakah kemungkinan bisa menang atau bagaimana nih? Kembali lagi itu keputusan hakim. Nanti hakim yang menentukan menang atau tidaknya. Tetapi menurut hemat saya sangat tipis untuk dikabulkan. Kenapa nih Bang? Ya karena bicara hukum ini cuma dua, bukti dan saksi. Kalau bukti saksi nggak kuat, gimana mau dikabulkan? Begitu. Meski menanggapi dengan sebutan komedi dan modus jilid 2 atas gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita terhadap kliennya, namun Surya dan tim kuasa hukum RG yang lain menyarankan agar Nikita menunggu setelah kasus pidananya selesai atau divonis dan ajukan gugatan PMH aja, karena pihaknya pun akan membuat gugatan yang gak kalah gong, yaitu katanya bisa mencapai 154 miliar setelah kasus pidana ini selesai di persidangan, Besti. Walaupun ia menyebut akan tetap mengumpulkan uang agar beberapa bulan ke depan cukup untuk nilai gugatan yang diinginkan Nikita. Dan itu sudah mendekati, tunggu aja, sabar dulu. Kalau nanti dia bisa bahasa bahwa ini tidak ada kesalahan dia, bebas dalam hukumannya, otomatis lebih mudah dia menggugat. Dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, jelas angka-angkanya dia bisa ajukan. Kalau ini kan digabungkan antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Ini memang ya, tapi ya kami selaku penasihat hukum aja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini. Karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kita tambahin, jadi begini tadi masalah uang itu. Ini kan gugatan baru masuk ya. Ini kan gugatan kalau putus juga nanti kan bisa makan waktu kurang lebih 4-6 bulan kan begitu. Jadi kita lagi kumpulkan uangnya, mudah-mudahan 4-6 bulan ini kita bisa cukup uangnya 114 miliar, nanti kita kasih kalau dia menang. Ya, tapi kita kumpul. Tapi dalam hal ini juga kita kan pasti membuat perlawanan. Ya. Seperti kita ketahui ini kan kasus pidana sedang berjalan, Dr. Reja ini kan diperas. Ya, sidangnya kan udah berjalan nih berapa bulan, 2 bulan ini kan berjalan, pemerasannya kan jelas ya. Cuman pertama kami akan mengatakannya kurang pihak. Sebab yang kami tahu yang diperas kan bukan Dr. Reja aja, ya. Sela Saukia juga diperas, Melvina juga diperas. Sehingga kan mestinya kalau mau digugat kan semua lah ya. Kalau begini digugat cuma Dr. Reja kan jadi kurang pihak ini, ya. Kemudian kita lihat lagi ini kan banyak bohongnya ini gugatan. Gugatan non prestasi pertama itu adanya perjanjian lisan tanggal 19. Ini gugatan kedua perjanjian lisan juga, tapi tanggal 14. Ini perjanjian itu juga, tapi kena lisan bisa pindah-pindah tanggalnya. Sebentar ke tanggal 19, sebentar ke tanggal 14. Kalau nanti cabut lagi, bikin lagi gugatan baru, pindah lagi ke tanggal 1. Jadi tanggalnya suka-sukanya karena lisan. Makanya kita juga bingung kan, nggak tahu nanti hakim melihatnya bahwa ini kok penggugat ini tanggal perjanjiannya pindah-pindah. Kalau lisan memang begitu kali ya, pindah-pindah tanggalnya. Jadi kita nggak ngerti lah. Saya enaknya pindah-pindahin tanggal gitu ya. Jadi kita akan ini, kalaupun nanti menang ya itulah yang kita kumpulkan mudah-mudahan 4 bulan 6 bulan ini dapatlah kita uang 114 miliar gitu lah. Itu membantu ke mengingatkan pidananya gitu loh. Dan dia bisa baca jawaban yang kami siapkan 200 halaman. Dia kan bisa gunakan itu untuk pidana. Tapi ini dia belum baca 200 halaman yang kami siapkan, ya dia yang rugi. Ya begitu Pak. Iya. Jadi Wan Prestasi ini yang sekarang ini nggak akan ngaruhnya kepada efek pidananya NM menurut abang gitu ya? Ada. Lewat. Itu modus 1. Ini sekarang modus 2. Paling nanti gugatannya tanggal 1 di
mulai persidangan dibacakan nanti gugatannya. Habis itu masuk ke ya kalau datang itu pihak perusahaan. Seperti yang lalu kan tidak datang, ditunda sidangnya. Habis itu sidang lagi, lakukan mediasi. Mediasi membutuhkan waktu, sudah putus ini pidananya. Terus pertengahan November putus. Pidananya sudah putus, untuk apa dia tunggu aja? Sabarlah menanti putusan. Ya mudah-mudahan dia bisa bebaskan, bisa gugat. Nah kan, gede-gede banget nggak sih angkanya Besti? Ya semoga bisa cepat selesai ya Besti, dan semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.